Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Aturan protokol kesehatan tidak ada diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan maupun dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Protokol kesehatan hanya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan. Peraturan dan Keputusan Menteri Kesehatan dimaksud adalah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 dan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pada asasnya setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia dan sanksi hukumnya hanya dapat dilakukan dengan kekuatan undang-undang. Tidak dapat ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Selanjutnya, Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya. Tidak dapat dibenarkan mengambil norma hukum dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam hal ini, segala bentuk aturan prokes untuk kemudian dijadikan sebagai unsur delik, termasuk mengandalkan PSBB sama dengan kekarantinaan kesehatan. Prokes dengan segala macam aturannya tidak dapat menjadi dasar hukum pidana sebab keberadaannya diatur dalam peraturan atau keputusan Menteri Kesehatan. Penggunaan analogi dilarang dalam hukum pidana asas legalitas. Asas legalitas disebut dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, nullum delictum nulla puna sine previa lege punale. Artinya, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya. Dalam negara hukum, asas legalitas merupakan tiang penyangga bagi negara tersebut. Tanpa asas legalitas ini, Rechtsstaat tidak akan berbeda dengan Machtsstaat dan tidak akan tercapai kepastian hukum. Adagium pasal 1 ayat 1 KUHP berasal dari von Forbach. Dalam asal legalitas mengandung 4 prinsip, yaitu lex scripta, pemidanaan harus berdasarkan undang-undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis. Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Lex serta, pembentuk undang-undang legislatif harus mengumumkan atau merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan pidana. Undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar, sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Lex stricta, perumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa adanya analogi. Lex previa, maksudnya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut atau non-retroaktif. Mulyatno mengatakan bahwa asas legalitas itu mengandung 3 pengertian sebagai berikut. 1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. 2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. 3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. 4 prinsip tersebut terkait dengan asas kepastian hukum yang merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi justisiabel atau pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Van Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki 2 segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara, dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Hal ini terkait dengan aksiologi hukum yang dianut oleh konstitusi. Tepatnya pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, sepanjang tidak ada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang termasuk sanksi hukumnya, maka tidak dapat dilakukan proses hukum pidana. Jadi,
tidak ada dasar hukum pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Hal ini sesuai dengan asas legalitas. Jika kita cermat membaca Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan secara utuh, maka kita ketahui bahwa adresatnya menunjuk pada moda transportasi, baik udara, laut, dan darat. Banyak pasal-pasal yang mengaturnya. Setidaknya terdapat sekitar 32 pasal. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam ketentuan bab 13 tentang ketentuan pidana. Pasal 90 menunjuk pada nahkoda. Pasal 91 menunjuk pada kapten penerbang. Pasal 92 menunjuk pada pengemudi kendaraan darat. Pasal 93 menunjuk pada setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1. Setiap orang di sini adalah tentu orang selain nahkoda, kapten penerbang, dan pengemudi kendaraan darat. Orang di sini bisa termasuk badan hukum atau korporasi atau orang lain yang melakukan delik penyertaan dengan nahkoda, kapten penerbang, dan pengemudi kendaraan darat. Lebih lanjut, keberadaan PSBB menunjuk pada kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan wilayah, inkasu karantina wilayah. Pasal 15 ayat 1 menyebutkan, kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan atau lingkungan, serta respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. Pada ayat 2 menyebutkan tindakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi, atau profilaksis, rujukan disinfeksi, dan atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi. B. Pembatasan sosial berskala besar. C. Disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang, dan atau penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan. Dari rumusan tersebut sangat jelas terbaca bahwa PSBB tidak berdiri sendiri, melainkan penerapannya membutuhkan pemberlakuan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah, inkasu karantina wilayah. Ketentuan ayat 2 dengan frasa tindakan kekarantinaan kesehatan dalam hal ini PSBB menunjuk pada ketentuan ayat 1 yang mendahuluinya. Menjadi jelas dan terang, keberlakuan PSBB tidak berdiri sendiri. Keberlakuannya terhubung dan terikat dengan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan karantina wilayah. Ketika dalam praktiknya PSBB tidak dikaitkan dengan karantina wilayah, maka norma pasal 9 ayat 1 jungto pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dapat diterapkan terhadap pelanggaran PSBB. Ketika dalam praktiknya PSBB tidak dikaitkan dengan karantina di pintu masuk dan karantina wilayah, maka norma pasal 9 ayat 1 jungto pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan tidak dapat diterapkan terhadap pelanggaran PSBB, kecuali yang diterapkan adalah karantina wilayah. Kenapa jika tidak ada kesalahan harus dipidanakan? Ahli Dr. Hai Ramadan lebih lanjut menjelaskan, perihal kesalahan subjektif onreh elemen dalam setiap tindak pidana menempati posisi yang paling menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari asas tiada pidana tanpa kesalahan atau Genstraf zonder schuld. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidananya hanya dapat dituntut ketika tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan. Sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran atau doktrin monistis, yaitu aliran yang menggabungkan unsur objektif perbuatan pidana dan unsur subjektif pertanggungjawaban pidana menjadi satu bagian yang utuh. Semua unsur delik tersebut di atas harus terpenuhi jika akan memidana seseorang pelaku. Pandangan monistis memiliki asal historis yang berasal dari ajaran finale Handlingslaw yang dipopulerkan oleh Hans Welsel pada 1931. Inti ajaran ini bahwa kesengajaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perbuatan. Hamzah mengatakan bahwa pandangan monistis adalah pandangan yang menyatukan atau yang tidak memisahkan antara perbuatan pidana serta akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban pidana di pihak lainnya. Adapun dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan serta akibatnya di suatu pihak dan pertanggungjawaban pidana di lain pihak. Dengan kata lain, bahwa pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu, kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.
di mana pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang, criminal act, dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, criminal responsibility. Pada negara dengan sistem hukum common law dikenal maksim actus non facit reum nisi mensit rea. Suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali dengan sikap batin yang salah. Untuk adanya sebuah kesalahan, harus ada keadaan psikis atau batin tertentu dan harus ada hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan suatu celaan yang pada nantinya akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut Mulyatno, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi, meskipun perbuatan pidana, tidak selalu ia dapat dipidana. Menurut Purnomo, dapat dipidana seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi suatu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan dan perbuatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Tanda konkret adanya kesalahan adalah kesengajaan, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Pada kesalahan dalam bentuk sengaja mengandung 3 corak gradasi, yaitu dengan maksud, dengan sadar kepastian, dan dengan sadar kemungkinan, dan seterusnya. Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan unsur delik dalam pasal yang dituntut dalam rekuisitor. Oleh karena itu, menjadi beralasan majelis hakim memvonis bebas terdakwa. Lebih lanjut, ahli menerangkan tentang teori korespondensi, bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar sepanjang berkorespondensi terhadap fakta. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara yang dimaksudkan oleh suatu pendapat dengan fakta yang terjadi. Mengacu kepada teori korespondensi, dakwaan penuntut umum tidak ada kesesuaiannya dengan fakta yang terjadi yaitu akibat konkret. Dari apa yang disampaikan di atas, cukuplah alasan bagi Habib Rizik Syihab untuk dibebaskan dari dakwaan atau tuntutan hukum. Apalagi untuk kasus yang sama tidak pernah ada yang dihadapkan pada persidangan pidana. Hal tersebut terkait erat dengan pelaksanaan hukum yang tidak tebang pilih. Dengan kata lain, penegakan hukum haruslah memenuhi keseimbangan di mata hukum atau equality before the law. Hal itu sejalan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu, bagaimana jika ada peristiwa yang dipaksakan dikenakan pada seseorang ataupun sekelompok orang yang patut diduga karena faktor lain bukan karena alasan hukum ansih, bahwa maksud dan tujuan pemindahan dalam praktek peradilan Indonesia tidak semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan atau resosialisasi dengan harapan agar seseorang terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepankan diharapkan dapat menghindari diri dari perbuatan pidana. Dengan kata lain ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik buat si terpidana maupun pada yang lainnya, bahwa dengan demikian suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lain untuk menghindari perbuatan yang sama atau serupa. Bahwa unsur-unsur delik yang terkandung dalam dakwaan alternatif pertama adalah sebagai berikut. Dakwaan alternatif pertama, satu unsur setiap orang. Bahwa unsur ini mengartikan pada setiap orang yang menjadi subjek hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam tuntutan jaksa penuntut umum halaman 229 sampai 230 mengatakan, Agus Ridala, saksi Oka Setiawan, saksi Teguh Sugiarto, saksi Iwan Relawan, saksi Endi Rismawan, saksi Adang Mulyana, saksi Dadang Sudiana, ataupun pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan pada tanggal 13 November 2020 adalah terdakwa Muhammad Habib Rizik Syihab selaku pemimpin dan pemimpin pondok pesantren sekaligus sebagai orang yang menyelenggarakan kegiatan tersebut.
bahwa apa yang jaksa umum sampaikan dalam tuntutan justru bertentangan dengan fakta persidangan. Karena saksi yang disebutkan di atas semua mengakui di persidangan tidak tahu persis siapa yang bertanggung jawab. Bahkan BAP berubah-ubah karena ketidaktahuan mereka. Jika pun menyebut nama semua mengakui bahwa asumsi yang tidak pernah tahu kebenarannya. Kami akan uraikan lebih lanjut pada bagian pledoi di bawah ini. Bahwa unsur setiap orang adalah benar menunjuk pada seorang sebagai individu. Benar bahwa Habib Rizik Syihab adalah pribadi yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, yang mempunyai hak dan tanggung jawab hukum. Dalam hal ini namun kita harus melihat sebagai subjek hukum tersebut, apakah melakukan pidana, pertanggungjawaban kepadanya. Setiap orang yang dimaksud di sini adalah orang benar-benar melakukan suatu perbuatan, bukan yang dilakukan oleh orang lain. Dan apakah perbuatannya merupakan tidak pidana? Bahwa sementara Agus Ridala sebagai saksi pelapor yang ketika laporan tidak pernah melaporkan Habib Rizik Syihab sebagai terlapor, tetapi hanya melaporkan kerumunannya saja. Pada saat ditanya tentang kejadian perkara, Agus Ridala memberikan jawaban yang berubah-ubah. Pertama, mengatakan tempat terjadi perkara adalah Gadok dan rangkaiannya. Kedua, Gadok orang berjejer-jejer dan Kuta. Pada saat yang ditanya juga mengapa melaporkan, dia mengatakan kalau tugas hasil rapat kabupaten. Ketika sudah ditanya apakah sudah ada konfirmasi dengan gubernur, saksi mengatakan sudah, dan gubernur membuat surat namun tidak diterangkan lebih lanjut karena mengatakan lupa terkait surat tersebut. Kemudian diingatkan oleh penasihat hukum bahwa dalam berita acara pemeriksaan gubernur tidak pernah memerintahkan untuk membuat laporan pidana. Terkait dengan sanksi pidana, saksi menjelaskan pada rapat evaluasi setelah acara di Megamendung sebelumnya akan dilakukan denda. Namun keputusan rapat memutuskan untuk memberikan sanksi dan sanksi dengan perundangan lainnya sesuai dengan pasal 12 ayat 3 bahwa dalam hal ini terdakwa Habib Rizik Syihab yang pada kenyataannya mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan oleh otoritas pemerintah seperti menggunakan masker penutup hidung dan mulut, bahwa begitu naifnya pelanggaran menerapkan protokol kesehatan yang dianggap telah terjadi pada seorang di mana orang tersebut sebenarnya mematuhi protokol kesehatan, bahwa sebenarnya undang-undang tentang kekuasaan kehakiman Indonesia, pasal 28 ayat 1, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan seterusnya. Bahwa terkait dengan hal tersebut sesuai dengan fakta persidangan jelas tidak terpenuhi karena tidak ada satu orang saksi pun maupun bukti yang menyebutkan bahwa benar Habib Muhammad Rizik Syihab adalah pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini jaksa menghadirkan saksi dan ahli. Dari semua saksi dan saksi fakta yang ada, tidak ada yang menyebutkan tahu betul yang melakukan tindak pidana adalah Habib Rizik Syihab. Semua hanya berdasarkan asumsi semata. Bahwa agar lebih jelas apa yang saksi terangkan disandingkan dengan ketentuan perundang-undangan atau apapun yang relevan terkait itu, terlebih dahulu kami sampaikan alat bukti keterangan saksi bahwa dan seterusnya. Kami tidak bacakan. Ya, saya akan lanjutkan. Bahwa dalam fakta persidangan justru mengukuhkan jika Habib Rizik Syihab alias Habib Rizik Syihab, bahwa dalam fakta persidangan justru semakin mengukuhkan jika Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Rizik Syihab menjadi terdakwa karena asumsi dikuatkan dengan saksi pelapor Agus Ridala, Teguh Sugiarto, Endi Rismawan, Ramli Randan, Dadan Sudiana, dan Kusnadi. Adapun mereka menyatakan beberapa hal. Saksi Agus Ridala, saksi menjelaskan bahwa saksi membuat laporan polisi terhadap terjadinya kerumunan bukan personel Habib Rizik Syihab. Saksi melaporkan kerumunan karena perintah. Saksi menjelaskan bahwa saksi melaporkan ke mewakili Satgas Covid dan seterusnya. Saksi Teguh Sugiarto menjelaskan bahwa massa yang berkumpul secara spontan dan tidak ada yang mengajak. Saksi menjelaskan sepengetahuan saksi tidak ada panitia penyambutan, masa hadir spontan tanpa diakomodir. Saksi menjelaskan tidak mengetahui penyelenggaraan acara yang bertanggung jawab. Kemudian saksi menjelaskan, saksi memiliki pandangan sendiri atau menyimpulkan HRS yang harus bertanggung jawab. Saksi menjelaskan yang bertanggung jawab, kemudian HRS. Saksi Iwan Relawan, saksi menjelaskan masyarakat berkumpul secara spontan. Saksi Endi Rismawan mengatakan
bahwa saksi tidak ada selebaran terkait penyambutan di Simpang Gadok. Saksi menjelaskan tidak ada spanduk yang dipasang dekat Ponpes, spanduk hanya sampai Desa Kuta. Saksi menjelaskan tidak ada spanduk terkait acara penyambutan di Gadok. Saksi Dadang Sudiana menjelaskan bahwa saksi tidak melihat ada panitia pada tanggal 13 November. Saksi Sudoyo tidak mengetahui langsung terhadap hal ini. Saksi Kosnadi bahwa saksi menerangkan pada pengetahuan saksi tidak ada himbauan untuk berkumpul beramai-ramai di Pondok Pesantren Markas Syariah. Saksi menjelaskan bahwa saksi melihat Habib Rizik Syihab mematuhi broadcast dengan menggunakan masker dan seterusnya. Saksi Kiai Sabri Lubis menerangkan pengetahuan tidak ada panitia mengumpulkan untuk menyambut HRS. Saksi Ustadz Slamet Ma'arif menjelaskan tidak ada panitia dan sikap itu spontan dari masyarakat. Bahwa terkait dengan saksi pelapor ada beberapa catatan penting karena mengaku tidak pernah melaporkan Habib Rizik Syihab. Saksi Agus Ridalah juga tidak pernah menulis sendiri di form, sebagaimana yang biasa dilakukan ketika membuat laporan polisi, tetapi langsung diketik. Saksi Agus Ridalah juga hanya membawa foto di Gadok untuk membuat laporan, tapi laporan polisi langsung diterima dan diproses. Bahwa terlihat pada saat saksi Agus Ridalah menyampaikan dalam persidangan, tidak melaporkan Habib Rizik dan seterusnya. Tentang kerumunan ini, saksi pelapor juga tampak tidak konsisten menjawab pertanyaan penasihat hukum saat ditanya lokus delikti terjadinya peristiwa tersebut. Sekali waktu, pelapor menyebutkan bahwa kejadian di Gadok dan rangkaiannya saat ditanya kembali jawabannya berubah menjadi di Gadok dan Kuta. Itu terjadi berulang. Jadi dalam kasus ini nyata sudah ada faktor lain yang melingkupinya. Terlihat masih pada saksi Agus Ridalah saat ditanya proses terkait pengambilan keputusan Habib Muhammad Rizik Syihab harus dipidanakan. Saksi tanpa ragu untuk memberikan jawaban dan memilih kata lupa atau tidak ingat. Selain daripada itu, kegambangan saksi terlihat sejak di BAP. Ketika di BAP Polda, para saksi yang bertanggung jawab adalah panitia. Ternyata tidak ada satupun yang melihat ataupun tahu siapa panitianya, serta tidak tahu siapa yang bertanggung jawab karena tidak ada panitianya. Anehnya, semua berubah saat BAP di Mabes Polri. Mereka mengatakan yang bertanggung jawab adalah Habib Rizik Syihab. Mereka mengatakan itu mengakui di persidangan bahwa semata-mata karena asumsi, karena mereka tidak tahu atau siapa yang bertanggung jawab. Nah, karena itu berdasarkan apa yang disampaikan seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan atau tuntutan hukum. Jikapun ada yang harus disalahkan, harusnya Menko Polhukam Mahfud MD. Bukankah Mahfud MD yang memberikan diskresi sejak kedatangan HRS di bandara? Terkait ini, penasihat hukum memberikan bukti berupa link berita 1 berjudul terkait kerumunan di Megamendung, Ridwan Kamil minta Mahfud MD turut bertanggung jawab dan seterusnya. Bahwa apa yang disampaikan Menko Polhukam terkait diperbolehkan yang menjemput Habib Rizik Syihab tentu menjadi hal yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Karena ucapan Menko Polhukam tentu punya makna lebih dibanding ucapan yang disampaikan orang biasa. Hal itu diperkuat dengan ahli Dr. Refli Harun. Ahli menjelaskan bahwa ucapan yang memegang kekuasaan itu tidak bisa dibandingkan dengan ucapan yang tidak memegang kekuasaan. Dampaknya bisa berbeda. Bahwa dalam hal ini Menko Polhukam Mahfud MD yang memicu adanya kerumunan dimulai di bandara, bahwa seandainya pun ada kerumunan, Gubernur selaku Satgas Covid berdasar berita acara sumpah membuktikan seandainya pun ada sanksi yang harus dikenakan. Gubernur Jawa Barat tidak menyebut sanksi pidana sebagaimana dalam BAP saksi nomor 30 ketika diajukan pertanyaan oleh penyidik. Apa dan bagaimana tindakan gubernur selaku ketua kebijakan penanganan COVID-19 terhadap kegiatan peletakan batu pertama dan seterusnya? Dijawab, dapat saya jelaskan pada awalnya kegiatan tersebut saya tidak mengetahuinya karena secara normatif kegiatan di seluruh Jawa Barat tidak pernah dilaporkan secara teknis kepada gubernur kecuali jika ada situasi khusus. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemerintah Jawa Barat adalah otonomi, artinya secara lokal menjadi tanggung jawab kabupaten dan seterusnya. Gitu. Dan seterusnya. Bahwa jawaban Gubernur Ridwan Kamil jelas, tidak ada sanksi pidana yang diperintahkan kepada Bupati selaku Ketua Satgas Covid Kabupaten Bogor. Jika seorang Bupati selaku Satgas Covid Kabupaten Bogor melakukan tindakan melebihi perintah pejabat, yaitu gubernur selaku ketua Satgas Covid Provinsi Jawa. Bukankah itu melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik?
terutama pada poin 5, yaitu harusnya tidak menyalahgunakan kewenangan. Pada pasal 10 dan seterusnya, kami tidak bacakan bahwa belum lagi adanya hierarki pemerintahan yang membuat kebijakan yang berbeda untuk masalah yang sama. Dalam kasus ini, saksi pelapor memidanakan Habib Rizik tidak sesuai dengan arahan dari Ketua Satgas Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Gubernur. Namun karena saksi Ridwan Kamil tidak hadir di persidangan, sudah ada dalam berita sumpah, maka kami menganggap kesaksiannya sah. Dan seterusnya, bahwa hal ini diperkuat oleh Dr. Refli Harun menjelaskan jika konteksnya Satgas harus dilihat hierarki dari organisasi ad hoc, apakah dia struktural, instruktif atau sekedar koordinasi saja, dan seterusnya. Maka jika setiap Satgas itu harus tidak hanya koordinatif tapi sifatnya instruktif juga. Jadi pada atas ke bawah harus sama. Kalau kita bicara tentang efektivitas sebuah Satgas, kalau misalnya bisa jalan sendiri-sendiri, ngapain dibuat Satgas? Serahkan saja pada pemerintah lokal, otonomi daerah. Menurut Dr. Nasir, Ari menjelaskan bahwa jika dilihat dari sudut pandang keilmuan, baik dari public health law maupun health criminal law dan seterusnya, tentu kurang bagus pengabaian yang dilakukan oleh unsur yang ada di pemerintah dibandingkan dengan pengabaian yang dilakukan oleh unsur masyarakat dan seterusnya. Penasihat hukum itu masih lama nggak? Kalau masih lama kita salat dulu, break dulu ya. Ya lumayan yang mulia. Ya, kita Mungkin break aja dulu ya. Break 30 menit ya untuk salat asar. Ya. Ya. Itu ya penuntut umum. Jadi sidang diskors untuk salat asar nanti dibuka kembali pada jam 4 30 menit ya, sidang diskors. Iya, agak banyak 40 lagi halaman. kok, agak banyak lagi. 40 halaman lagi. Nah, lagian kan jawabnya kelompat lompat. Enggak lagi 40 halaman. Enggak bisa di bawah 50. Iya, kan ini kan lompat-lompatnya. 40-an. Bawah 50. Ini juga kan dari sini langsung ke sini. Satu ini menjawab ini. 40 dipotong aja. Abang ini kalau mau dipotong yang tadi bukan yang ini loh, loh kan tadi kan enggak skenario bagus. Iya, yang saya tadi. Udah yang sambur. udah sampai setengah jam kok, tahu. Sudah terjadi. Iya, udahlah. Makan dulu, gimana? Ya. Yang lain tadi kan